khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruh kepada kamu. Nah, jadi tadi juga menyampaikan kepada kita bahwa kita harus minta kepada tadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini, saya mengingatkan tentang takwa ini, akan melanjutkan tadi. Jadi semua takwa ini adalah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, adanya gempa gitu ya, dan adanya informasi-informasi tentang kematian. Ini betul-betul dia masih mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus betul-betul menyiapkan amal yang terbaik. Apa amal yang terbaiknya adalah takwa. Takwa ini adalah sumber kebahagiaan baik dunia ataupun akhirat. Di antara ayat yang sering disampaikan oleh AA adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak. Jadi sahabat semua jamaah supaya yang dirahmati Allah, kalau kita takwa kepada Allah yang bagus tadi di dalam surat At-Tolak di ayat 2 dan 3 tadi, Allah berikan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan apa? Makhraja. Ini menggunakan isim nakirah. Isim nakirah itu artinya umum, banyak, baik yang terpikir maupun yang tidak terpikir. Jadi ketika kita ada masalah, kalau takwa pasti ada jalan. Yang namanya jalan dari Allah tadi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang la yahtasib, tidak pernah disangka-sangka gitu. Tidak pernah terduga. Ada kisah semuanya, ada seseorang saya ulang ini karena kisah ini sering saya sampaikan saya ulang. Jadi ada seseorang, ada guru saya. Suatu ketika istrinya hamil anak yang kedua. Ketika diperiksa dia salah obat dibantu. Ketika di PSG di klinik itu bayinya dalam keadaan meninggal. Teori kedokteran biasanya kalau udah 9 bulan bayi meninggal, dokter tidak mau mengambil. Maka biasanya dokter mengatakan, Pak, mau disesar di rumah sakit mana? Bapak ini sedikit kaget ya, karena saat itu uang yang dimilikinya hanya punya uang sekitar 500.000. Lalu disesar berapa ibu ini sekarang? Jutaan ya. Dulu anak saya mau disesar di tahun 2006, itu rumah sakit yang paling murah di atas tanahnya itu 4 juta setengah. Kalau di Aceh sekitar 3 juta dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Nah, bapak ini hanya punya uang 500. Sahabat semua, ketika kita misalnya ini sebagai seorang suami gitu ya, kemudian dikatakan kita istri tadi diponis sesar, kita punya uang 500.000. Kira-kira apa yang kita lakukan? Coba apa yang kita lakukan? Telepon orang tua, minta bantuan, minjem di kantor, betul nggak? Tapi bapak ini masya Allah ya, bapak ini hamba Allah yang semua. Ingat ketika ada masalah, apa dalil di Al-Quran kalau kita ada masalah harus melakukan itu? Tahu apa dalil? Wasta'inu bis-sabri, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dan makanya tadi dalam Al-Hikam tadi, sebaik-baik yang harus engkau minta adalah apa yang menyuruh Allah menyuruh. Apa? Allah menyuruh kita sholat. Maka kalau kita ada masalah apa?
minta kita menjadi ahli sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di surat apa? Ada yang apa? Al-Baqarah ayat 45 dan 153 ya. Nanti bisa dicek. Ada dua di dalam nomor. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ada yang wasta'inu bis-sabri. Bapak tadi jamaah semua mengatakan kepada dokter, "Dok, coba, bukan coba, sebentar, beliau izin dulu ya dok, saya izin dulu sebentar." Bapak tadi keluar, bukan telepon orang tua minta ditransfer uang gitu ya, tapi apa? Minta pertolongan kepada siapa? Allah sang pemberi penolong. Jadi kalau kita ada masalah, Allah dulu, Allah lagi, Allah. Masya Allah, apalagi. Jadi kalau ada masalah, Allah dulu yang utama. Karena yang bisa membolak-balik semua permasalahan kehidupan kita hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tidak ada sesuatu pun ya yang kalau Allah berkehendak tinggal tumpah. Maka Bapak tadi di sana ada sholat 3 rakaat, mengadukan permasalahannya kepada Allah. Ya Allah, sambil menangis minta pertolongan kepada Allah. Setelah sholat berdoa menangis, ya Allah anugerahkan yang terbaik, datang lagi kepada dokter. Dok, coba cek kembali. Ketika dicek, subhanallah, masya Allah, sudah dalam keadaan normal. Allah Akbar. Teori kedokteran nggak mungkin. Itu teori kedokteran. Itu makhraja, jalan keluar yang tidak pernah terpikir. Kalau di rumah sakit ada alat untuk memonitor. Saya punya ponakan ketika hamil gitu ya, itu ada di ultrasound gitu ya, bisa berubah. Ini hanya diem aja di atas kasur. Artinya apa jamaah? Wasta'inu bis-sabri, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dan maka yang harus kita minta kepada Allah adalah kita minta, ya Allah jadikan saya, anak keturunan saya menjadi orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Tahu dalilnya surat apa? Jamaah, kita supaya istiqomah dalam sholat, surat Ibrahim ayat 40. Surat apa? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min